Saudara, saya bersyukur ada kesempatan untuk ikut di dalam conference dan juga seminar di Korea. Itu ada satu gereja. Gereja Sarangset itu salah satu gereja cabang daripada suatu sinode yang besar ada di Korea, yaitu Habdong. Gereja Habdong ini memiliki jumlah jemaat ya. Jumlah jemaat itu kurang lebih sekitar seluruhnya 3 juta sinode ini. 3 juta dengan 11.000 gereja cabang. 11.000 gereja cabang. Itu gereja sinode Habdong. Nah, saya kemarin ikut di dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh salah satu gereja cabangnya, yaitu namanya Sarangset. Nah, Sarangset itu sendiri gereja cukup besar, jemaatnya kurang lebih ada 80.000, besar sekali. Dan jemaat yang betul-betul punya komitmen untuk hidup menjadi murid Kristus. Dan yang menonjol dari gereja ini adalah mereka sangat menekankan pemuritan. Ya. Jadi mereka menekankan pemuritan sehingga hampir semua jemaatnya terlibat di dalam suatu seperti gereja, seperti ada grup-grup di dalam pemuritan. Bahkan ada satu gereja, ya, gereja tetangganya, itu gereja namanya Baptist Church ya. Saya berkunjung ke situ juga. Itu gereja itu pendetanya dipengaruhi di gereja Habdong, tapi tetap pakai nama gereja Baptis ya. Tapi program-program daripada gereja Sarangset diterapkan. Salah satunya yaitu program namanya Family Discipleship. Jadi ada suatu pemuritan untuk keluarga. Nah, pengalaman dari hamba Tuhan ini yang namanya Daniel Kim. Daniel Kim ini dia sudah berkeluarga, ya, sudah punya anak, tapi dalam kehidupan dalam keluarga sebagai hamba Tuhan itu dia boleh kata kurang menyatakan suatu kehidupan yang menghasilkan buah. Lalu suami istri ini berdua ikut di dalam program discipleship. Lalu keluarga ini mereka diperbarui begitu rupa, dan itu berdampak daripada kehidupan jemaat gereja Baptis. Itu ya, itu yang menjadi suatu hal yang saya berkunjung ke gerejanya juga, dan saya melihat Tuhan memberkati luar biasa. Nah, saya melihat satu hal yang penting, yaitu bicara tentang pemuritan. Ya, jadi discipleship. Discipleship itu menjadi hal yang utama di dalam kehidupan gereja. Bahkan kalau kita melihat di dalam sejarah penginjilan seringkali memakai amat agung Tuhan Yesus, Matius 28. Tapi kalau dari gereja Korea ini lebih memakai istilah di dalam upper room, persekutuan di ruang atas. Adanya kebersamaan di dalam tubuh Kristus dan mereka boleh bertumbuh bersama-sama. Nah, gereja ini sungguh diberkati Tuhan. Yang diciri lain yaitu gereja ini gereja yang misioner, gereja yang bermisi, sehingga mereka sangat berkembang bukan hanya di daerah Korea sendiri, tapi berkembang di negara-negara lain. Banyak mengutus para misioner. Dan ke depan saya ikut training beberapa kali, beberapa sesi di situ cukup bagus sekali. Dan ke depan saya mungkin akan saya menerapkan tahun depan ada program pemuritan. Pemuritan menjadi suatu kurikulum di dalam mendidik jemaat. Dan saya berharap apa yang saya dapat dari Korea ke depan ini juga kami dari tingkat sinode memikirkan bagaimana program pemurid ini diterapkan juga di dalam gereja secara keseluruhan ya. Kita sedang memikirkan bentuk tim khusus memikirkan mengenai discipleship. Kalau kita melihat di gereja kita di sekolah minggu sudah ada pakai Show Me Jesus, atau di dalam remaja pemuda So What gitu ya. Itu bagian-bagian yang telah kita kerjakan. Nah, khusus dalam bagian gereja Habdong ini, di samping membawa pada pemuritan, mereka mempersiapkan setiap jemaat dalam
pekabaran Injil. Nah, bagaimana kita bisa kemas, itu perlu waktu mempersiapkan untuk hal ini. Dan selama di sana, saudara, saya sebelum berangkat, saya sharing waktu kebaktian. Kondisi fisik saya kurang fit ya, kurang fit, dan sudah lama tidak melakukan perjalanan yang panjang ya. Itu sudah kurang fit. Saya naik pesawat 15 jam termasuk transit. Itu sampai di sana pagi langsung ikut sesi sampai malam. Kayaknya selama beberapa hari itu padat sekali ya. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Tiap hari itu ya. Sehingga selama beberapa hari itu betul-betul satu ujian iman yang tidak gampang ya. Karena saya batuk-batuk terus ya. Saya belum sempat untuk tes. Waktu mau berangkat tes negatif, ya batuk-batuk. Selesai batuknya selesai, pusing dan mualnya. Sehingga selama acara seminar itu pun saya nggak berani makan banyak. Yang paling menderita waktu pulang. Waktu pulang ke Perth ini, saya waktu mau berangkat pun saya sudah nggak berani makan banyak. Nggak berani makan banyak pun, mau berangkat baru keluar check out dari hotel sudah muntah-muntah. Lalu dari Korea sampai ke Perth ini saya hanya makan roti 1 biji yang kecil itu. Sampai di sini, ya puji Tuhan masih hidup sampai hari ini. Itu satu kemurahan Tuhan ya. Dan ya puji Tuhan hari Minggu masih bisa berkhotbah walaupun agak keliengan. Dan saya pikir hari Minggu sudah saya bisa rileks sebentar. Siang habis kebaktian saya dapat SMS dari Dikti Depak bahwa saya ini akan diundang untuk ikut sosialisasi sertifikat dosen. Nah, acaranya 3 hari. Jam 8 pagi, jam 8 waktu Indonesia sampai jam 9 malam. Sehingga selama 3 hari ini padat sekali ya. Saya pikir Tuhan kadang-kadang mendidik begitu rupa ya. Yang waktu kondisi lemah, perlu tidur justru harus kerja lagi. Tapi itulah keunikan pembentukan Tuhan ya. Nah, saya nanti pulang pun masih banyak PR ya. PR yang harus saya selesaikan. Saya kemarin harus tes TOEFL lagi, mendadak harus ada tes wawasan kebangsaan, ujian, plus harus mengisi isi kayak ujian-ujian itu. Ini satu hal yang gampang ya. 2 hari ini saya mengerjakan beberapa draft tulisan kurang lebih 150 kata dikali 10, jadi 1.500 kata. Wah itu saya nggak tahu, saya hanya minta kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan. Doakan saya supaya Tuhan terus melengkapi. Ya. Itu sekilas yang saya boleh sampaikan perkembangan sampai hari ini. Jadi kalau masih bisa bersemangat itu anugerah Tuhan. Ya. Baik saudara, kita akan lanjutkan studi kita dari kitab Yosua ya. Mari kita melihat Yosua pasal yang ke-5 ya. Saya akan bacakan dulu ya. Pasal 4 ayat 14 sampai 24 ya. Saya akan bacakan lebih dulu sebagai background pasal ke-5 ya. Pada waktu itu Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam mengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, baru saja kaki para imam dijejakkan ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai itu ke tempat yang mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan
pada tanggal 10 bulan pertama, mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Jericho. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikianlah. Apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu itu? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah memeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkan di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya saudara, ini ada bagian yang menyatakan kepada kita sekalian, di mana Allah memakai Yosua sebagai suksesor atau penerus daripada Musa. Nah, kita melihat kalau di dalam Alkitab kita melihat ada suatu paralel, yaitu kita melihat Tuhan membangkitkan Musa untuk memimpin orang Israel. Lalu Tuhan setelah Musa selesai memimpin, Tuhan bangkitkan Yosua untuk melanjutkan. Lalu kita melihat saudara, Tuhan membangkitkan Elia sebagai seorang nabi yang dipakai Tuhan. Lalu setelah Elia dipanggil Tuhan, Tuhan membangkitkan yaitu Elisa yang meneruskan. Nah, penerus ini disertai Tuhan begitu rupa, ya. Seperti Yosua disertai, seperti Musa disertai Tuhan, Yosua juga disertai Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, Musa menyatakan tanda-tanda ajaib. Ada banyak miracle yang dikerjakan oleh Musa. Di dalam kehidupan Yosua juga yang sama. Allah memakai Yosua dengan banyak miracle. Salah satu miracle-nya yaitu bagaimana bisa menyeberang sungai Yordan. Kalau kita melihat juga yang ada di dalam Elia dan Elisa, Tuhan yang penyertanya pada Elia dengan begitu banyak miracle. Ya. Nah sekarang Tuhan juga, setelah itu Tuhan juga menyatakan kehadirannya dalam kehidupan Elisa. Begitu banyak miracle. Nah ini dua tokoh sentral dalam Alkitab yang lama. Di luar Musa, Yosua, di luar Elia sama Elisa, hampir kata nabi-nabi yang dipakai Tuhan dalam Perjanjian Lama tidak banyak melakukan miracle atau tidak melakukan satu miracle. Sehingga dikatakan saudara bahwa Elia dan Musa itu adalah, kalau Musa mewakili Taurat, maka Elia mewakili kitab para nabi. Ini orang-orang yang sungguh dipakai oleh Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Di sini kita melihat melalui kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, sekaligus miracle yang Tuhan nyatakan pada Yosua, mengkonfirmasikan bahwa Yosua adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Ini konfirmasi ini perlu sekali ya, di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan. Kita perlu ada peneguhan iman, Tuhan mengkonfirmasikan kehadiran dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, peristiwa bangsa Israel keluar menyeberang sungai Yordan ini bukan suatu peristiwa yang demikian saja berlangsung. Tuhan ingin supaya peristiwa ini diingat oleh anak cucu orang Israel. Maka setelah orang Israel keluar dari menyeberang sungai Yordan, Tuhan merintahkan supaya mengambil 12 batu lalu ditempatkan di Gilgal untuk menjadi peringatan kalau anak-anak mereka bertanya. Ya. Artinya saudara, kita melihat bahwa Allah menyertai kehadirannya bukan hanya sekedar untuk menyatakan konfirmasi pada waktu itu, tapi supaya apa yang dibuat oleh Tuhan itu diingat oleh anak cucu.
Dan ini pentingnya sejarah. Masa lampau kita boleh melihat Allah yang hidup ini bukannya Allah sekarang, tapi Allah yang dulu sekarang akan datang. Allah yang kekal, yang berkarya dalam hidup manusia, baik dulu, sekarang, atau akan datang. Allah terus berkarya di dalam kehidupan manusia, khususnya umat Tuhan. Dan kita melihat, saudara, ayat 20 katakan, ke-12 batu diambil di sungai Yordan ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkata kepada orang Israel, apabila kemudian hari anak bertanya, apakah arti batu-batu itu? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan di tanah kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Debrau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita menyeberangnya, ya. Supaya semua bangsa tahu bahwa kuat tangan Tuhan, supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara, peristiwa yang dialami oleh orang Israel ini bukannya sekedar menjadi pengalaman di dalam bangsa Israel, tapi menjadi suatu kesaksian bagi bangsa-bangsa lain, ya. Jadi Allah menyatakan miracle-nya bukannya sekedar untuk menolong bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel dari kesulitan, tapi supaya nama Tuhan itu dikenal. Jadi kita seringkali ada istilah nama His story. His story itu sejarah. Dari dua kata, His sama story. His-nya besar, sama story. Sejarah Allah, ya, yang dinyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, Tuhan ingin supaya orang lain juga melihat Allah telah bekerja di tengah-tengah kita. Dan itu menjadi suatu kesaksian, saudara. Saudara, dalam kehidupan kita kan sebagai orang-orang percaya. Kita telah percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya lewat hidup kita juga Tuhan ingin menyatakan kehadirannya, campur tangannya, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan itu dipermuliakan. Dan bagaimana hal itu terjadi, saudara? Saya percaya Allah yang telah bekerja pada diri orang Israel, Yosua, Allah juga sekarang ini Allah yang hidup. Allah bisa menyatakan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan perbuatan ajaib seperti apa? Setiap orang punya pengalaman personal, atau Allah secara personal akan berkarya dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Nah, ini sekilas background, ya, sebelum kita masuk kepada Yosua pasal ke-5. Mari kita melihat di dalam pasal ke-5 sekarang. Pasal ke-5 ayat 1 sampai ayat 1 dulu. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan di depan orang Israel, saat mereka menyeberang, tawalah hati mereka, hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Nah, kita melihat, saudara, waktu orang Israel sudah menyeberang sungai Yordan, melakukan suatu Allah menyatakan kehadirannya, campur tangannya, sehingga mereka bisa lewat di tanah yang kering di sungai Yordan. Berita ini menyebar. Sehingga semua raja orang Amori dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan mengeringkan, mereka menjadi gemetar atau tawar hati mereka dan hilang semangat mereka menghadapi orang Israel. Ini adalah cara Tuhan, ya. Allah menyatakan kehadirannya bukannya sekedar show force, tapi Allah di sini ingin menyatakan kehadiran orang Israel seluruh bangsa-bangsa lain itu boleh melihat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Almighty, yang Maha Besar itu hadir menyertai orang Israel. Saudara, ini pengalaman yang sangat penting sekali dalam hidup kita, saudara. Dalam hidup kita perlu, ya,
menyadari kehadiran Tuhan. Dan kita ingin melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Supaya setiap aspek hidup kita ini orang boleh melihat campur tangan Tuhan. Kita melihat seperti di dalam Alkitab itu sudah kenal Henok ya. Henok pasal kelima dan Kejadian itu Henok itu berjalan dengan Allah. Itu disebutkan setelah umur 65 tahun Henok berjalan bersama dengan Allah atau bergaul dengan Allah sampai umur 365 tahun. Di 300 tahun bergaul dengan Allah. Ya. Dan ini Allah katakan lalu Henok tidak mengalami kematian karena diangkat oleh Tuhan. Tapi dalam kehidupannya itu bagaimana Henok itu bergaul dengan Tuhan. Dan bergaul sama Tuhan pasti akan menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah komunitas. Sehingga orang melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan daripada yang namanya Henok. Tiap hari hidup kita perlu merindukan kehadiran Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiap hari. Kehadiran Tuhan tidak selalu kadang-kadang disertai dengan miracle. Tanda-tanda ajaib. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa pakai hal yang natural menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Ya. Nah kita melihat ini mempersiapkannya. Orang Israel masuk tanah Kanaan dan orang sekitar mereka sekitar Kanaan itu takut gemetar. Lalu kita melihat membaca ayat yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu, disunatnya lah orang-orang Israel di Bukit Kantan. Inilah sebabnya Yosua menyuruh mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit yang telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir telah bersunat, tapi semua orang yang lain di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab selama 40 tahun lamanya orang Israel berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir. Yang tidak mendengar firman Tuhan kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, akan berikan kepada kita suatu negeri berlimpah-limpah susu madunya. Tapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum disunat, karena mereka disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempat masing-masing perkemahan sampai mereka sembuh. Dan berfirman kepada Tuhan, dan berfirman Tuhan kepada Musa, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu, sebab itulah sebabnya tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Saudara, ini kita melihat ini ada beberapa pandangan yang perlu kita diskusikan. Saudara, kita mengenai sunat itu perintah Tuhan sebagai tanda perjanjian. Musa pernah lalai menyunatkan anaknya, hampir dibunuh oleh Tuhan. Tapi Sipora mengingatkan hal ini, lalu menyunatkan anaknya, sehingga Allah nggak jadi membunuh akan Musa waktu itu. Nah sekarang kita pikirkan saudara, orang Israel selama 40 tahun di selama perjalanan di padang gurun ini, mereka tidak ada acara sunat menyunat ini. Nah pertanyaan mengapa? Silakan sekarang kita mau diskusi, ada waktu ya.
Kenapa? Selama 40 tahun mereka ini tidak disunat. Ada orang yang ada beberapa pendapat ya. Jelas satu yang benar ya. Yang pertama, mereka selama di padang gurun ini, mereka nggak disunat karena apa? Yang pertama, karena mereka boleh kata selama 40 tahun itu, mereka boleh kata lupa apa yang harus mereka kerjakan. Ini pandangan seperti ini, ada orang berpandangan seperti ini. Selama 40 tahun mereka tuh, karena kehidupan rohani mereka, yang boleh kata, up and down ini, masa kesadaran rohani untuk menyunatkan, melakukan acara penyunatan ini terabaikan. Jadi ada pandangan demikian, saudara. Ada pandangan lain, saudara, selama di padang gurun kan nggak ada bangsa-bangsa lain ya, kecuali orang Israel di padang gurun ya. Sehingga ada orang berkata, nggak perlulah disunat-sunat dan menunjukkan tanda perbedaan orang Israel dengan bangsa-bangsa yang nggak ada orang lain di padang gurun. Aspek lain kita melihat Tuhan tidak selama 40 tahun itu tidak memerintahkan kepada Musa untuk menyunatkan gitu. Ya mungkin selama perjalanan pasti setiap bulan ada yang 40 tahun setiap bulan ada yang melahirkan kan, pasti ada kan. Ya. Jadi kalau setiap bulan yang melahirkan ini nggak ada disunat kan. Selama 40 tahun sampai sudah gede-gede belum disunat semua gitu ya. Jadi sisi lain orang Israel sepertinya ya mengabaikan upacara sunat itu. Harusnya mereka automatically ya, jadi sudah tahu kalau sudah sebagai umat Allah, dari Abraham kan sunat-sunat terus kan ya. Harusnya mereka melakukan semurial itu, menyunatkan sebagai tanda perjanjian. Jadi sepertinya hal ini tidak menjadi satu hal yang penting untuk mereka selama 40 tahun ini. Aspek lain, Tuhan juga nggak memerintahkan mereka untuk menyunatkan. Ada satu sisi mereka mengabaikan hal spiritual itu sebagai bagian spiritual semurial ini. Ya. Sebenarnya Tuhan juga sebenarnya membiarkan, tidak mengingatkan selama 40 tahun. Ya ini ada dua boleh kata sunat itu sebagai tanda perjanjian. Sampai orang Israel sebenarnya melupakan perjanjian sama Tuhan dengan nggak rasa penting untuk menyunatkan. Ya. Atau mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kan harusnya kami anak-anak kami disunat, kenapa kok nggak ada yang menyunatkan? Jadi sini saudara, selama 40 tahun berkata, orang Israel itu dalam kehidupannya itu orientasi bukan kepada Tuhan. Masih teringat dengan Mesir terus. Di sisi lain, saudara, Tuhan melihat bahwa orang Israel ini sudah tidak setia sama Tuhan. Tuhan tidak mau berkata jual murah ini sunat hanya sekedar lahiriah gitu ya. Ya ini nggak ada komitmen, ya nggak usah gitu. Ini dalam bagian ini kita melihat bahwa masalah sunat itu masalah yang penting sebagai tanda perjanjian. Ya. Tapi diabaikan oleh orang Israel dan Allah pun membiarkan sepertinya. Ya. Dan dari Alkitab kita melihat karena mereka setelah tidak setia kepada Tuhan. Kita melihat di dalam coba kita lihat di dalam Bilangan pasal 14 ya. Sejak pemberontakan umat Israel dalam Bilangan 14, Tuhan menolak mereka sebagai umatnya. Coba kita lihat Bilangan pasal 14 ayat 34. Katakan, sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai di negeri itu. Ini 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun. Jadi selama 40 tahun lamanya,
kamu harus menanggung kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Karena penolakan ini maka tentu saja sunat merupakan tanda perjanjian antara Allah dan umatnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Sampai generasi yang baru diterima kembali oleh Tuhan. Jadi saudara, ini tidak terjadinya upacara sunat ini memang ini sebagai bentuk ya hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan atas orang Israel. Jadi kadang-kadang yang sisi lain kalau kita melihat ada terjadi paradoks ya. Paradoks di dalam kehidupan rohani seseorang ya. Paradoksnya begini saudara. Kalau kita melihat orang pergi ke gereja itu seringkali kita pikir maunya saya ke gereja. Tapi kalau Tuhan tidak menggerakkan kita tidak juga bisa ke gereja. Kalau Tuhan menolak kita, maka kita pun tidak diberi hasrat untuk beribadah kepada Tuhan. Ini paradoks sekali. Paradoks itu artinya sebenarnya bertentangan tapi tidak. Jadi kalau Allah menolak seseorang, jadi Allah dan cara menolak itu Allah membiarkan dia dalam ketidaktaatan. Nah itu dia kehilangan anugerah Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan boleh datang sama Tuhan, boleh kesimpulan itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerah, kita boleh datang sama dia atau melayani dia, maka kita tidak akan mungkin punya kerinduan. Nah ini paradoks sekali. Kalau kita pikir orang secara kita pelayanan, kita mengajak orang ke gereja, ya. Kita pikirkan, sebenarnya orang yang perlu ke Tuhan memerlukan orang ke gereja atau orang perlu Tuhan ke gereja. Ini kan dilema ya, paradoks. Artinya kalau orang diberikan kerinduan itu anugerah Tuhan. Hasrat itu anugerah Tuhan. Kalau kita kerinduan bertanya, why? What's wrong di dalam kehidupan saya? Alkitab katakan, bukan kamu memilih aku, tapi akulah memilih kamu. Jadi Allah yang memilih. Kita melihat di dalam bagian yang lain. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 44. Coba silakan seorang baca. No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku, Bapa yang mengutus aku dan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat ke-65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ini bagaimana seseorang bisa punya kerinduan, hasrat, dan sekaligus ada kemampuan datang kepada Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Ya. Ini suatu hal yang indah sekali, Pak. Allah yang berdaulat ya, untuk seseorang itu bisa ada rasa kebutuhan atau mau datang kepada Tuhan itu karena pekerjaan Tuhan. Ya, oke, kita melihat saudara, kita melihat masalah sunat ini, kita melihat bahwa melalui Alkitab disebutkan bahwa Tuhan telah menolak orang Israel yang kuat dari Mesir, tegar tengkuk itu, sehingga Allah boleh kata tidak melaksanakan atau tidak mengizinkan ke satu generasi itu terikat perjanjian dengan Tuhan supaya boleh masuk tanah Kanaan. Oleh karena ini sebagai bentuk disiplin Tuhan atau hukuman Tuhan atas orang Israel. Sampai generasi ini lewat, maka Tuhan lalu minta Yosua, memerintahkan untuk Yosua menyunatkan orang-orang
yang masih hidup itu. Nah, kita melihat di sini saudara, ini sunat adalah suatu tanda perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Kita melihat di sini saudara, Allah memerintahkan supaya Yosua dan seluruh orang Israel pada waktu itu untuk menjalankan sunat. Nah, kita melihat saudara, waktu Tuhan memerintahkan ini sebagai suatu ujian iman juga. Nah, kita melihat orang Israel semuanya taat kepada Tuhan, mau menyunatkan dirinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu, disunatnya lah orang Israel itu di Bukit Kartan. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijanjikannya ganti mereka itulah yang disunat oleh Yosua, sebab mereka belum disunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Berkata saudara, sekarang orang Israel yang sudah masuk ke tanah Kanaan ini, Tuhan ingin meneguhkan perjanjiannya lagi, yaitu lewat sunat. Sunat ini untuk membedakan sebenarnya antara orang Islam dan bangsa-bangsa lain. Ini umat yang telah ditebus oleh Allah, milik Allah, tandanya adalah disunat. Ini sebagai tanda perjanjian antara Allah dan manusia, khususnya saudara ini orang Israel, saudara. Kita melihat di Yosua ini lagi, saudara, yang kita akan baca saudara sekalian. Ayat ke-7 sampai 9. Tetapi anak-anak yang telah dijanjikannya ganti mereka itulah disunat oleh Yosua, sebab mereka belum disunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempat masing-masing di perkemahan sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Saudara, ini kita melihat ini. Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Saudara, boleh kata orang Israel nggak disunat itu selama dalam perjalanan itu, boleh kata mereka nggak diakui lah sebagai umat perjanjian Tuhan. Dan itu boleh kata sebagai umat, Tuhan mengatakan bahwa mereka bukan umatku. Sampai kita mengakui waktu kita berbaca di dalam kitab Pentatyut ya, kitab Keluaran, beberapa kali Tuhan mengatakan ini umatmu, ini umatnya siapa? Umatnya Musa, nggak pakai umatku. Beberapa kali boleh kata Tuhan mengatakan itu. Bahkan dikatakan bahwa bangsa ini akan kuhapus, akan kubuang. Ya. Dan ini beberapa kali Tuhan menyampaikan itu berulang-ulang. Ya. Tuhan sudah menolak orang Israel dan itu menjadi celah bagi orang Israel, kepada mereka tidak diakui, tidak diterima sebagai milik Tuhan karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka dibinasakan di padang gurun. Nah sekarang saudara, melalui sunat ini Tuhan ingin mengkonfirmasikan bahwa orang Israel ini sekarang ini sudah diterima oleh Tuhan dan Allah memperbarui perjanjiannya. Kita melihat saudara Tuhan Yesus Kristus pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa mendapatkan 10 loh batu. Ya. Lalu waktu turun mereka melakukan suatu penyembahan dan anak lembu emas. Lalu kalau kita melihat Musa menghancurkan 2 loh batu itu. Nah itu kalau Tuhan tidak memberikan lagi, maka ya sudah, nggak ada perjanjian, nggak ada umat Allah lagi. Tapi Allah memberi kesempatan kepada orang Israel melalui Musa
untuk memperbarui sehingga memberikan 10 loh batu lagi. 2 loh batu lagi sebagai hukum untuk orang Israel. Dan sekarang sama, sudah selama 40 tahun mereka nggak ada sunat. Nggak ada tanda perjanjian Tuhan atas umatnya. Nah sekarang Allah mengkonfirmasikan bahwa orang Israel ini sekarang boleh kata diikat perjanjian, dikonfirmasikan lagi. Selama 40 tahun mereka statusnya nggak jelas. Tapi melalui sunat ini lalu ada suatu konfirmasi, peneguhan. Orang Israel adalah milik Tuhan, Allah berkenan menerima orang Israel. Nah kalau kita hubungkan dengan perjanjian baru, saudara, ini berhubungan dengan baptisan. Baptisan. Di dalam PL adanya sunat, sebagai tanda perjanjian. Di dalam PB ada baptisan, sebagai tanda perjanjian juga. Kalau dulu mencurahkan darah, ada ikatan perjanjian. Di sini darah Kristus yang mengkonfirmasikan perjanjian kita dengan Tuhan. Ya. Dan bagian ini sudah kita melihat kalau kita akan perjanjian baru, baptisan menjadi suatu konfirmasi kita sebagai umat Tuhan. Ya. Kita mengetahui bahwa baptisan itu sendiri nggak menyelamatkan, tapi iman yang menyelamatkan. Waktu orang percaya pada Kristus Yesus yang mati bagi dosa-dosanya, kita boleh diselamatkan oleh anugerah melalui iman kepada Kristus. Dan orang yang setelah menerima Kristus perlu diteguhkan, dikonfirmasikan melalui adanya baptisan. Nah khususnya kita sebagai orang Kristen, Reform khususnya Protestan, kita melakukan ada baptisan anak. Sebagai tanda perjanjian. Waktu dewasa ada namanya siti, peneguhan. Dan ini kita melihat Yosua melakukan hal ini. Melakukan sunat sebagai, boleh kata, waktu ini sebagian mereka sudah mulai besar. Melakukan sunat sebagai tanda perjanjian, Tuhan berkenan. Berkenan kepada umat Allah ini. Dan mereka jadi tanda bahwa mereka sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Berarti ini suatu persiapan mereka untuk memasuki tanah perjanjian, supaya mereka jangan hidup seperti orang-orang di Kanaan. Jadi mereka dikasih tanda, yuk beda dengan bangsa-bangsa yang nggak bersunat ini. Yuk sebagai umat Allah lalu hidup kudus, kamu dipisahkan jadi milik Allah, dipisahkan untuk hidup bagi Allah. Saudara, memang kalau kita melihat ada suku Lewi yang mengkhususkan hidup untuk melayani Allah. Tapi secara komunal, semua orang Israel adalah milik Allah dan dikuduskan untuk Tuhan. Nah ini Yosua dipakai Tuhan untuk mengkonfirmasikan hal ini. Nah, setelah mereka disunat, ada covenant dengan Tuhan, diteguhkan oleh covenantnya, baru kemudian saudara kita melihat orang Israel boleh merayakan Paskah. Merayakan Paskah. Sebelumnya saudara selama 40 tahun itu mereka nggak ada perayaan Paskah juga. Jadi upacara untuk mengingat mereka keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun ini sudah tidak ada, Paskah nggak ada ya. Jadi saudara, boleh kata mereka masih terikat dengan kehidupan yang lama, sehingga mereka nggak menikmati kehadiran Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana kita memikirkan di dalam konteks sekarang ini. Kalau orang nggak ada satu tanda konfirmasi di anak Tuhan, dia nggak ada mengingat akan karya Tuhan dalam hidupnya. Yang diingat yaitu kehidupan yang lama terus gitu. Kehidupan dalam duniawinya itu. Seperti orang Israel ini, secara status mereka anak Tuhan. Tapi pola pikirnya, pola hidupnya terikat dengan Mesir gitu. Hari ini ada, kalau saya katakan di dalam khotbah itu dikatakan hendaklah kita hidup berpadanan dengan Injil.
Artinya setelah kita menjadi orang percaya, adalah kita hidup sesuai dengan kehidupan pengajaran teladan Kristus. Ya. Nah, hidup kesepadanan atau sesuai. Ya. Nah, kalau ada orang-orang Kristen yang hidupnya nggak berpadanan atau bertentangan dengan apa yang diteladan Kristus, maka kita melihat ada question mark. Kenapa demikian? Sehingga orang Islam 40 tahun ini, 40 tahun dalam padang gurun ya, sebagian besar mereka itu berkata masih diikat oleh pola hidup yang lama, kedagingan. Sehingga mereka nggak ada sunat, nggak ada mengingat Paskah, mereka dilepas dari orang Israel. Jadi saudara, ini sangat tragis sekali seperti kehidupan orang Israel. Nah sekarang setelah kita melihat perjanjian Tuhan diperbarui, adanya sunat, lalu mereka merayakan Paskah. Sementara berkemah di Gilgal, orang sedang merayakan Paskah pada hari ke-14 tahun bulan itu, pada waktu petang di darataran Jericho. Lalu pada hari setelah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi, bertih gandum pada hari itu juga. Ya. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi pada tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, ini ada suatu momen ya, pemberian Tuhan yang secara ajaib lewat mana, lewat burung puyuh macam-macam. Ini berhenti pada waktu ini, saudara. Dan mereka mulai hidup dengan bercocok tanam dan menikmati hasilnya. Ini suatu era yang baru. Ya, era yang baru ditandai dengan adanya sunat, era yang baru ditandai dengan adanya Paskah, era yang baru juga ditandai juga mereka mulai melihat secara alami Tuhan bekerja di dalam pemeliharaan hidup mereka. Ini suatu lembaran baru dalam kehidupan mereka. Lembaran baru mulai dengan adanya covenant. Lembaran baru mulai adanya Paskah. Lembaran baru mereka melihat cara kerja Tuhan yang baru di dalam kehidupan orang Israel. Kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita, sepertinya Tuhan mempersiapkan orang Israel memasuki suatu lembaran baru yang dimulai dengan adanya sunat, Paskah, lalu mereka mulai masuk ke dalam kehidupan yang baru di tanah Kanaan. Mereka harus ingat selama di Kanaan mereka ada umat Allah. Mereka telah ditebus menjadi milik Tuhan dan Allah mau hadir menyertai mereka. Ya, jadi ini sesuatu persiapan oleh bagian pasal kelima, persiapan orang Israel masuk di dalam lembaran hidup yang baru di tanah yang dijanjikan Tuhan ini. Ya. Dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan, berkata kita bukan umat perjanjian Tuhan. Ya, Kristus belum menjadi penebus kita dan kita masih belum memasuki kehidupan yang baru. Tapi setelah kita percaya Kristus, ya, kita ditebus oleh Kristus milik Tuhan, maka ada sesuatu yang baru. Seperti Alkitab katakan, di dalam Kristus kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh kembali memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita hidup di depan Tuhan.